Manajemen isu dikatakan proaktif karena dia berusaha mengidentifikasi hal-hal yang biasanya berada di luar organisasi, baik itu instansi pemerintah, rumah sakit, yayasan, perusahaan, dan kemudian dianalisa untuk dipertimbangkan atau dicari potensi apakah punya pengaruhnya terhadap organisasi. Nah, pada modul kedua ini, kita berbicara mengenai jenis-jenis isu, kita berbicara mengenai manajemen isu, dan di kegiatan belajar 3, kita berbicara melihat bagaimana manajemen isu sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, manajemen isu sebagai sebuah disiplin ilmu harus dilihat bahwa kemunculannya itu diusulkan atau dimunculkan oleh para ahli manajemen, di mana mereka melihat begitu banyak potensi-potensi isu di luar organisasi dan bisa berdampak ke dalam organisasi itu sendiri. Pada kesempatan ini, paling tidak kita melihat ada 4 pendekatan nih yang bisa kita cermati bersama untuk melihat bagaimana menganalisa manajemen isu sebagai sebuah disiplin ilmu. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini dikembangkan oleh seorang tokoh namanya Ludwig von Bertalanffy. Perkiraan tahunnya sekitar tahun 1960-an. Kenapa pendekatan ini digunakan untuk melihat manajemen isu sebagai sebuah disiplin ilmu? Karena pendekatan yang sama juga digunakan untuk melihat peran praktisi public relation, peran komunikasi korporat di dalam sebuah organisasi. Pendekatan sistem dalam melihat manajemen isu itu mencermati bagaimana sebenarnya sebuah organisasi yang terdiri dari subsistem-subsistem, katakanlah kalau dia perusahaan, maka akan ada divisi research and development, divisi marketing, divisi human resource, yang kemudian mereka itu saling berinteraksi. Nah, interaksi antar subsistem ini bisa saja memunculkan isu, atau bisa saja subsistem-subsistem dalam organisasi atau perusahaan ini kemudian dipengaruhi oleh sistem di luar lingkungannya atau sistem di luar perusahaannya yang kemudian bisa berdampak kepada sistem secara keseluruhan. Misalnya apa? Misalnya perubahan kebijakan dari pegawai tetap menjadi outsource, sehingga kemudian menimbulkan dampak bagi pengembangan sumber daya di dalam perusahaan, atau menimbulkan desas-desus adanya pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian. Artinya, pendekatan sistem itu mensyaratkan praktisi komunikasi korporat atau praktisi manajemen isu untuk kemudian fokus pada bagaimana melihat isu itu bisa saja dimunculkan dari subsistem-subsistem ini, sehingga kemudian perlu dikelola dengan baik. Demikian untuk pendekatan manajemen isu dari sisi pendekatan sistem. Ya, pendekatan yang kedua adalah pendekatan strategik. Nah, kata-kata strategik itu bisa dibilang kalau dalam konteks manajemen berarti ada semacam kebutuhan akan analisa yang mendalam. Jadi pendekatan strategik itu melihat bagaimana seorang praktisi komunikasi korporat, seorang praktisi manajemen isu, kemudian dituntut untuk memberikan analisa yang mendalam. Ketika kemudian dia mengidentifikasi bahwa ada jenis isu yang berpotensi berdampak pada perusahaan. Secara sederhana, manajemen isu menekankan dalam pendekatan ini, menekankan kekuatannya pada kemampuan riset dan analisa dari praktisi komunikasi korporatnya. Sehingga ketika dia kemudian mengidentifikasi ada beberapa isu yang kemudian berpotensi menjadi krisis bagi perusahaan, dan kemudian disodorkan atau dipaparkan kepada top manajemen, maka presentasi atas potensi isu itu dilengkapi dengan data yang valid, dilengkapi dengan data yang akurat, sehingga kemudian top manajemen meminta masukan kepada si praktisi corporate communication. Oke, coba Anda analisa, kemudian Anda buat paparan potensi isu yang terjadi dan bisa menjadi krisis, kemudian beri solusi atas krisis itu, which is akan kita bahas di modul keempat dari mata kuliah manajemen isu dan krisis.
Sekali lagi, kekuatan dari pendekatan strategik adalah, pertama adalah kemampuan dia menganalisa, setelah itu barulah kemampuan dia dalam menata atau dalam melakukan proses manajemen isu dengan baik, yang kemudian tidak hanya memaparkan isu-isu potensi yang bisa berdampak pada perusahaan, tapi juga memberikan solusi untuk dimintakan pertimbangannya kepada top manajemen, apakah solusi dari praktisi komunikasi korporat ini kemudian disetujui atau diberikan penambahan-penambahan agar bisa sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Baik, yang ketiga adalah pendekatan retoris, di mana pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap model manajemen isu dari Howard Chase, Barry Jones, dan Yancey Crane. Ya, jadi ada 3 masalah nih dalam pendekatan Howard Chase, Jones, dan Crane menurut Crable dan Fibert. Jadi yang pertama, bahwa pendekatan model proses manajemen isu itu beranggapan organisasi memiliki wewenang yang sama ya dengan pemerintah ketika berhubungan dengan isu yang muncul. Padahal sebenarnya levelnya berbeda. Jadi kalau kita berhubungan dengan government atau pemerintah, maka pemerintah itu punya bentuk hubungan yang sifatnya enabling, atau yang sifatnya karena ada pemerintah yang membuat regulasi, maka kemudian perusahaan bisa beraktivitas. Konsekuensinya kita perlu mengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah yang mungkin bisa mendatangkan isu kepada perusahaan. Yang kedua, bahwa Howard Chase, Barry Jones, dan Yancey Crane itu memandang isu sebagai sebuah masalah yang belum terselesaikan dan siap untuk sebuah keputusan. Sehingga dalam hal ini yang ditawarkan oleh Crable dan Fibert adalah bahwa isu itu ya diciptakan jika satu atau lebih manusia berhubungan secara signifikan dengan situasi atau masalah. Artinya bahwa munculnya isu karena adanya beberapa orang yang kemudian mencuatkan isu yang bersangkutan. Terus bagaimana solusinya? Sehingga solusinya adalah bagaimana kita sebagai praktisi corporate communication mengidentifikasi isu-isu yang mungkin muncul dikarenakan bertemunya beberapa orang yang mungkin dia opinion leader, yang mungkin dia tokoh masyarakat, yang mungkin dia juga adalah pimpinan di sebuah wilayah, dan itu bisa berpotensi berdampak pada perusahaan. Kemudian persoalan yang ketiga yang diangkat oleh Crable dan Fibert adalah Chase dan Jones merekomendasikan 3 strategi respon, yaitu reaktif, adaptif, dan dinamis. Artinya bahwa untuk mengatasi manajemen isu, bentuk responnya bisa reaktif, bisa adaptif, dan bisa dinamis. Untuk hal ini nanti akan kita bahas dengan detail ketika kita berbicara proses manajemen isu di modul belajar 4. Pendekatan terintegrasi atau engagement approach bisa dibilang ini adalah pendekatan yang sekarang seharusnya diterapkan oleh praktisi manajemen isu. Mengapa? Karena pendekatan terintegrasi atau engagement approach ini menekankan pentingnya dialog antara perusahaan atau organisasi yang diwakili oleh praktisi corporate communication dengan stakeholdernya. Jadi pendekatan dialog ini membuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholdernya, sehingga kemudian isu yang akan muncul kemudian bisa saja diredam. Jadi challenge-nya adalah kemampuan mengelola isu. Bagi praktisi yang menggunakan pendekatan ini, engagement approach ini, adalah bagaimana dia bisa mengembangkan 4 keahlian sebenarnya. Yang pertama adalah keahlian menginformasikan, yang kedua adalah keahlian mensupervisi, kemudian yang ketiga adalah keahlian berkolaborasi, dan yang keempat adalah keahlian memberdayakan. Artinya bahwa menjadi seorang praktisi manajemen isu, maka Anda dituntut untuk memiliki kemampuan membangun hubungan dengan beragam stakeholder yang memiliki beragam tujuan. Caranya bagaimana? Ini ada hubungannya nanti dengan modul ketiga. Melalui video modul ketiga juga yang akan dijelaskan bagaimana cara kita membangun hubungan sehingga kemudian
potensi-potensi isu itu bisa kita redam bahkan sebelum dia didengar oleh media massa, bahkan sebelum dia berkembang menjadi krisis, bahkan sebelum kemudian krisis berdampak pada perusahaan. Kira-kira demikian, sehingga dalam hal ini praktisi corporate communication penting untuk memiliki kemampuan ya berinteraksi dengan beragam stakeholder. Caranya bagaimana? Nanti di modul ketiga akan kita bahas bersama-sama, baik melalui bahan cetak yang disediakan maupun melalui video yang akan kita lihat bersama. Sekian, terima kasih, salam sukses.